Oke, terima kasih. Halo, selamat sore saudara. Demi untung yang besar, seorang oknum pedagang daging sapi menjual daging busuk dengan harga yang murah. Jika daging busuk itu tak laku dijual, daging pun dibuat dendeng dan dijual kembali ke pasar. Tak lupa bubuk pengawet boraks juga dibubuhkan agar dendeng tetap segar. Lalu seperti apa kecurangan yang mereka lakukan? Bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah reportase investigasi selengkapnya. Harga daging sapi beberapa tahun belakangan ini melonjak sangat tinggi. Kebutuhan akan daging sapi yang tinggi serta pasokan daging sapi yang tersendat menjadi salah satu penyebab harga daging semakin bergerak naik. Sayangnya, mahalnya harga daging sapi ini justru dimanfaatkan oleh oknum pedagang daging. Fakta itu kami ketahui saat tim reportase investigasi melakukan penelusuran ke sebuah pasar tradisional di Pulau Jawa. Kami menemukan daging sapi yang sudah berwarna pucat masih dipajang di sebuah kios pedagang daging. Dilihat dari warnanya, kami curiga kalau daging sapi tersebut adalah daging sapi yang sudah agak busuk. Si penjual daging, sebut saja namanya Robert, jelas-jelas mengakui kalau ia menjual daging yang sudah agak busuk. Kami lalu mendekati Robert untuk menggali lebih dalam. Namun upaya itu tidak mudah karena Robert adalah salah satu orang yang disegani di pasar ini. Robert akhirnya mau bicara dengan kami. Ia bahkan mengajak kami berbelanja berbagai macam bumbu. Yang membuat kami cukup kaget, ia juga membeli sebungkus bubuk berwarna putih yang kami curigai adalah pengawet industri boraks. Robert kemudian membawa kami ke gudang penyimpanan daging yang terletak tidak jauh dari rumah tinggalnya. Rupanya ia menimbun banyak daging sapi yang tidak habis terjual di rumahnya itu. Sebagian besar terlihat sudah membusuk. Ini beda itu. Kalau ini baru hari. Semua yang baru ada, yang terpaksa ini ada juga yang mau. Walau demikian, Robert berkilah, daging yang ia jual merupakan daging yang belum terlalu busuk, hingga pembeli tidak bisa mengetahui kualitas daging rusak itu. Ada perbedaan yang busuk, udah merah, yang udah satu hari juga udah beda. Putih yang merah, warnanya juga udah merah, yang putih gitu. Yang itu yang putih warnanya, ya termasuknya jelek gitu. Beda warna gitu. Agar bisa lebih terlihat segar dan tahan lama, Robert membubuhkan bubuk putih yang ia beli. Benar dugaan kami, bubuk itu adalah boraks atau sodium borat. Tanpa ragu, Robert menambahkan boraks dalam jumlah banyak. Padahal dalam jumlah berapapun, boraks sangat dilarang pada tambahan bahan pangan. Daging busuk yang akan dijualnya itu dimasukkan ke dalam lemari pendingin agar bumbu serta boraks meresap. Yang busuk ya ada perbedaan. Cuman udah 5 hari baru harum bau beda.
banyak kali juga dipegang juga udah aspal kan, yang baru mah enggak licin gitu, yang busuk mah itu juga udah kebanyakan sekarang udah pada tahu. Dalam sehari, Robert bisa menjual 5 hingga 10 kg daging busuk. Kami berhasil menemui salah satu pelanggan daging busuk milik Robert. Sebut saja namanya Lola. Lola adalah sang pemilik kantin yang cukup besar. Sayangnya, daging yang biasa ia gunakan adalah daging yang sudah rusak. Sebenarnya jauhnya, jadi kalau daging itu mahal kan harganya, kalau daging ini nanti. Lola sudah mulai membuka kantin makan ini sejak 18 tahun yang lalu. Awalnya tidak ada kecurangan yang ia lakukan pada makanan-makanan yang ia hidangkan. Tetapi semenjak harga daging menjadi mahal, ia pun mulai berlaku curang. Kalau sekali saya kadang 5 kilo, kadang itu 3 kilo, tapi habis, kali minta beli cuma segitu. Itu mah beli lagi. Menu hari itu adalah gulai daging sapi. Berbagai macam bumbu yang digunakan untuk meramu gulai. Berkat keahliannya, Lola berhasil menyulap daging busuk menjadi daging masakan yang menggugah selera. Lola juga sengaja memotong daging tipis-tipis agar bumbu bisa lebih mudah meresap ke dalam daging. Jika Lola mahir mengolah daging busuk menjadi macam-macam masakan, Robert si penjual daging hanya mampu membuat dendeng. Setiap hari, Robert bisa menjual hingga 10 kg daging sapi busuk. Bila bersisa, ia akan terus menyimpan daging hingga berwarna makin gelap dan berbau tidak sedap. Apabila sudah begini, daging tidak mungkin bisa dijual karena bentuk fisik daging yang sudah tidak menarik. Saat itulah Robert mengolah daging busuk menjadi dendeng. Betul yang sama yang busuk, yang itu yang lebih dendeng, yang udah mau busuk daripada buat sebenarnya. Kalau yang hancur, lebih dendeng. Hasil uji sampel acak di laboratorium menunjukkan bahwa dendeng dari daging busuk berboraks tidak hanya dilakukan oleh narasumber kami. Saksikan terus reportase investigasi, karena kami segera kembali.